welcome back to Borneo Aquatic Channel dengan host kalian hari ini Mutia. Nah, kebetulan nih kita lagi ada di farmnya Borneo Aquatic. Wah, koleksi Bucephalandranya banyak banget ya, bisa dilihat. Nah, kebetulan nih banyak banget pertanyaan yang masuk dari teman-teman dalam negeri maupun luar negeri terkait Bucephalandra. Kita bisa diskusi bareng deh kayaknya sama ownernya langsung, Pak Erwin yang kebetulan lagi ada di sana tuh. Kita samperin yuk, yuk. Halo, selamat sore Pak Erwin. Sorry. Apa nih? Gini nih Pak, seiring dengan banyaknya pertanyaan yang masuk nih dari teman-teman dalam negeri maupun luar negeri terkait Bucephalandra, boleh dong Pak kita bincang-bincang sama Bapak? Boleh. Nah, jadi gini nih Pak, bisa diceritain nggak ke teman-teman semuanya, kira-kira bagaimana sih awal mula Bucephalandra itu bisa dikenal dari dalam negeri hingga mancanegara Pak? Kalau saya sendiri sih ya, saya mulai kurang lebih 10 atau 11 tahun yang lalu ya. Itu ada salah satu customer ikan saya, mereka minta dicarikan Bucephalandra. Ya, mereka kirim foto, terus dia bilang ini tanaman ini ada di Kalimantan Pak, tolong dong kita dibantu gitu kan. Ya, terus mau nggak mau ya, namanya kerjaan ya kan, saya ekspedisi, kemudian saya datangin tuh daerah-daerah riam-riam, bukit-bukit, air terjun kan. Nah, akhirnya dapat satu. Kalau nggak salah dulu pertama kali saya dapat itu palm tree. Palm tree. Terus saya kirim, ternyata benar itu Bucephalandra. Di samping itu juga saya kirim juga tuh ke teman-teman di Jakarta. Seperti misalnya Cak Dodi Wijaya tuh dari Aqua Jaya. Ya, kemudian ada Pak Sahal, terus ada seperti Jeffrey ya, pemain-pemain lama nih. Saya supply ke mereka, kemudian mereka bagi juga ke teman-teman hobiis di Indonesia, skipper di Indonesia. Sambil mereka jual ke luar negeri. Nah, ketika itu saya nggak jual ke luar negeri, saya hanya supply ke mereka dan mereka yang sebarkan ke luar negeri. Karena waktu itu pemainnya hanya sedikit kan, terbatas. Jadi kita ya bagi-bagi tugas lah. Tapi seiring waktu sekarang kan udah banyak ya, sehingga pun sudah meluas ke seluruh dunia. Dulu sebelumnya bisa dikatakan hanya hitungan jari nih orang Indonesia, skipper Indonesia yang tahu tentang Bucephalandra. Hanya hitungan jari. Ketika itu walaupun tanaman ini endemik Indonesia, hanya ada di Kalimantan, tapi yang duluan kenal malah orang luar. Ya, bahkan yang mempopulerkan pertama di dunia juga itu orang luar. Mereka datang ke Indonesia, eksplorasi, kemudian mereka bawa ke negara mereka secara ilegal. Nah, terus mereka jual. Nah, itu salah satu dari kelemahan kita ya. Kita sebagai pemilik, orang Indonesia kurang memperhatikan kekayaan alam kita sendiri. Gitu. Itu ceritanya Mbak. Ya, menarik ya Pak. Ternyata setelah kita telusuri lebih lanjut, jika dieksplorasi di dalam hutan Borneo sendiri, sepertinya tersimpan banyak harta karun yang ternyata memiliki nilai yang tinggi. Banyak sekali. Cuman itu tadi, kita harus bijak juga, jangan mentang-mentang kita punya kekayaan alam yang banyak terus kita eksplorasi secara serampangan ya, secara brutal. Sehingga yang saya tahu beberapa jenis Bucephalandra di beberapa lokasi tertentu itu bahkan sudah punah, nggak ada lagi. Itu karena eksplorasi yang berlebihan tanpa perhitungan ya. Jadi pesan juga nih buat teman-teman yang baru ya, yang baru maupun yang lama juga ya, supaya bijak-bijak lah ya mengeksplorasi kekayaan alam kita, terutama Bucephalandra, karena ini hanya ada di tempat kita ya. Kalau bisa sudah kita mulailah budidaya ya, jadi kita nggak bergantung sepenuhnya dari alam ya, karena itu merupakan komitmen saya sejak awal menggeluti. Saya sudah mulai tuh budidaya kecil-kecilan, dan ya insya Allah dalam bulan depan kita sudah mulai budidaya dengan tissue culture, kultur jaringan. Ya, insya Allah, doain aja. Lanjut nih Pak, pertanyaan yang sering dipertanyakan nih sama customer atau teman-teman lah bisa dibilang, mengenai penamaan Bucephalandra sendiri, karena setiap seller itu memiliki nama sendiri nih Pak. Jadi ada satu seller mengklaim nama dengan nama satu, nama A, seller yang satunya lagi mengklaim dengan nama B. Untuk Borneo Aquatic sendiri bagaimana nih Pak menanggapinya? Inilah dia. Secara ilmiah Bucephalandra itu terdata kurang lebih 33 spesies kalau nggak salah ya.
33 spesies yang tersebar di Kalimantan, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Ya, tapi mostly itu ada di Kalimantan Tengah, Barat, Timur, dan Utara. Ya. Jadi dari 33 spesies ini terbagi lagi menjadi ratusan trading name, nama dagang. Ya, itu biasanya seller itu ngasih nama berdasarkan lokasi, bentuk daun, bahkan warna. Ya, misalnya seperti Nangasokan, ya kan, itu dari lokasi tuh. Pino itu dari lokasi. Terus mungkin seperti Deep Purple itu dari warna ya. Terus juga ada beberapa dari bentuk, mungkin kayak Skeleton King ya, karena tulang daunnya menonjol. Jadi dikasih nama Skeleton King, yang sebetulnya spesiesnya adalah Kissing. Dan yang paling banyak menurut pengalaman saya itu yang dari spesies Sordidula ya. Itu variannya banyak sekali. Banyak sekali dia variasi bentuk daunnya, warnanya, dan juga penyebarannya sangat luas sekali. Ya, seperti itu. Jadi dari satu nama ilmiah bisa menyebar luas menjadi beberapa nama trading name. Ya, trading name. Biasanya seller tuh ngasih nama berdasarkan itu tadi, lokasi, bentuk daun, dan warna. Aisyah kan lagi itu nggak masuk. Oh, udah pingsan. Hah? Pingsan. Sakit. Nggak tahu. Oke nih Pak, pertanyaan berikutnya. Kira-kira Pak Erwin punya tips atau trik nggak nih buat teman-teman yang baru saja memulai hobi buce palandra ini? Oh, ya, buce palandra kalau di habitatnya itu kan dia hidup di sungai-sungai kecil ya, yang airnya jernih, ya, dataran tinggi, suhunya lumayan dingin, gitu kan. Jadi bisa dikatakan buce ini sangat mudah untuk dipelihara, selagi unsur-unsurnya terpenuhi. Sama seperti tanaman air yang lain ya, memerlukan cahaya, terus memerlukan pupuk ya, fertilizer. Terus beberapa trik untuk memunculkan warnanya ya, mungkin itu perlu seperti kandungan-kandungan pupuk mikronya tuh. Ada yang meninggikan kandungan Fe-nya, zat besinya ya. Terus ada yang menggunakan lampu-lampu khusus. Gitu. Inilah salah satu dari kelebihan buce palandra, yaitu dia daun airnya itu dia bisa muncul berbagai macam warna, mulai dari ungu, kebiruan, ya, bahkan ada yang pink sampai dengan merah menyala. Ini salah satu keunikan dari buce palandra. Jadi kalau perawatannya sih simple seperti tanaman air yang lain, ya, ada cahaya, kemudian ada fertilizer, pupuk, CO2 bisa. Kemudian kalau untuk perbanyakan ya, lebih cepat sih dia imers ya. Jadi nanti supaya lebih jelasnya nanti bisa lah kita nanti jalan-jalan. Wah, menarik nih. Ya. Kita bakal diajak ya Pak ya? Ya, kalau yang submerge dalam untuk aquascape di akuarium ya seperti inilah ya. Standar lah biasa. Wah, hobis Indonesia, skipper Indonesia udah jago-jago itu udah paham ya itu. Nah, terus kalau mau digunakan untuk vivarium, kita pilih buce palandra yang daunnya daun darat, yang warnanya hijau, biasanya hijau tua, yang kemudian yang bentuk daunnya tebal-tebal, ya. Kalau daunnya tebal itu biasanya dia tidak terlalu, bisa dikatakan lebih tahan di udara yang tidak terlalu lembab. Nah, karena kalau kita taruh yang daun air, itu kan dia memerlukan kelembapan yang sangat tinggi tuh, sehingga kalau kelembapannya kurang dia akan layu terus mati. Kurang cocok. Nah, jadi yang bagusnya itu yang daun darat ya, yang dari alamnya mungkin daun darat, ataupun dari perbanyakan tapi dia piaranya yang di rain house atau apa gitu ya, jangan yang dari akuarium. Kalau daun air itu dia kita piara, ini kalau kelembapannya kurang dia akan layu. Nah, tapi kalau dia yang jenis daun hijau
tebal itu, walaupun kelembapannya nggak terlalu tinggi ya, bahkan kita lupa-lupa nyiram gitu pun nggak apa-apa, dia bisa bertahan. Terus kalau untuk skala usaha lah ya, skala usaha paling nggak kita punya greenhouse ya, kita punya greenhouse. Faktor penunjangnya yang pasti air, kita bisa pakai misting, kita bisa pakai sprinkle untuk basahi, karena bucu palandra nggak boleh kering. Dia tidak boleh terpapar matahari langsung dan tidak boleh kering. Karena ketika dia kering dalam jangka waktu mungkin 2-3 jam dia akan segera layu. Sangat berbahaya. Ya, jadi kita pakai paranet ya, mungkin cahayanya ya 60% lah ya, 60%. Terus sumber airnya ada, kita pakai sprinkle. Kalau di tempat saya pakai sprinkle. Nah, jadi kita pakai timer setengah jam sekali hidup, tempo 10 menit atau 15 menit gitu. Nah, sehingga kita pastikan lah pokoknya bucu palandra itu senantiasa dalam kondisi basah ya. Terus kalau dia sistem farmnya dia airnya sirkulasi, maka itu lebih bagus lagi. Jadi kandungan pupuk di dalam airnya itu nggak kemana-mana tuh. Terus tapi kalau dia sistemnya sistem buang air baru buang, maka pemupukan yang paling tepat itu sore hari. Ketika matahari sudah nggak panas, kita semprot pupuk ya, atau di sprinkle-nya itu kita kasih cairan pupuk kan. Setelah dia menyebar merata, biarin, gak usah hidupkan lagi sprinkle-nya. Biarin sore malam dia melakukan penyerapan nutrisi. Nanti pagi ketika sudah mulai agak-agak panas dan kita lihat bucanya daunnya sudah mulai kering-kering, baru kita hidupkan lagi sprinkle-nya. Yang seperti ini lebih maksimal biasanya pertumbuhannya. Gitu, Pak. Nanti kita boleh lihat di dalam. Terima kasih banyak Pak Erwin. Ya. Nah, jadi kita akan diajak langsung nih sama ownernya Borneo Aquatic untuk main ke farmnya Borneo Aquatic. Yuk, ikutan. Mari. Ya, kalau kita mau terjun di dunia perbucuan, pertama kita punya greenhouse ya, atau rainhouse. Kita pakai paranet yang cahayanya 60% lah, idealnya 60% ya, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang, karena bucu palandra dia nggak bisa kena paparan sinar matahari secara langsung, dia nggak tahan dia. Yuk kita lihat ke dalam tuh. Kalau di farm saya pakainya ini istilah saya rain house ya, rumah hujan. Saya pakai sprinkle. Menggunakan mesin pompa air. Boleh dilihat tuh. Mau lihat tuh. Ini hidup 15 menit, mati 15 menit. Itu yang terbaik ya. Tapi disesuaikan dengan ketika ada yang kerja di dalam, maka kita matikan. Yang penting dijaga jangan sampai tanaman tuh kering. Kalau saya pemupukan sore hari, kemudian dibiarkan malam, akarnya tetap akan bekerja, nerap nutrisi. Kemudian pagi ketika cahaya mulai agak panas, kita hidupkan lagi sprinkle-nya. Sekarang kita lihat di dalam apa aja yang ada di dalam. Boleh matikan sprinkle-nya cepat, Mbak. Ini kita mulai kemarin dari akar ya, dari akar gundul, terus kita taruh di sini. Medianya saya cuma gunakan pasir kasar campur arang sekam. Pasir kasar campur arang sekam. Ya, ini umur 3 bulan ya, 3 bulan 4 bulan. Ya, daunnya sudah mulai rimbun nih. 3 bulan 4 bulan daunnya sudah mulai rimbun. Ini juga nih, kita mulai dari akar kemarin tuh. Ya, ada juga sih yang nggak terlalu subur ya. Ada terserang jamur. Ini biasanya terserang jamur ini akibat dari dia nggak kena air ya, dia kelamaan kering terus ditumbuhi jamur. Ini kita produksi pot, ini umurnya sudah lumayan lama nih, ada yang 3 bulan 4 bulan. Media kita gunakan rock wool ya. Ini cakep nih kalau dia udah jadi gini. Sampai lumutnya jadi.
Nah, ini koleksi kita yang rare. Nah, ada varigata. Tuh. Nah. Biasa kita nggak jual sih ya, ini kita gunakan sebagai hadiah untuk customer yang loyal, kita kasih secara cuma-cuma.